Setelah hampir 10 tahun hidup di perantauan, akhirnya Tono memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Keputusan ini ia ambil setelah merasa lelah dengan hiruk-pikuk kota besar yang tak henti mengejar waktu. Tono ingin menenangkan diri dan menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya di desa yang kini hanya menjadi bayangan samar dalam ingatannya. Ia sudah terlalu lama meninggalkan semua itu, mengejar karir dan hidup mandiri di kota yang tak pernah benar-benar memberinya rasa rumah. Perjalanan menuju kampungnya membutuhkan waktu sekitar 6 jam dari kota tempat ia bekerja. Dengan motor bebek tua yang setia menemaninya sejak masa kuliah, Tono berangkat pagi-pagi sekali. Jalanan yang penuh dengan kendaraan di kota perlahan berganti dengan jalanan desa yang lengang dan dikelilingi oleh sawah hijau yang terbentang luas. Udara segar yang semilir membelai wajahnya mengingatkan Tono pada masa kecilnya, saat ia sering berlari-lari di antara pepohonan dan ladang milik tetangganya. Di sepanjang perjalanan, kenangan lama tentang persahabatannya dengan Hanif kembali menghantui pikirannya. Hanif adalah sahabat karibnya semasa SMA. Mereka selalu bersama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Hanif adalah tipe teman yang selalu bisa diandalkan. Bahkan saat Tono jatuh sakit karena kecelakaan kecil di sekolah, Haniflah yang rela bolak-balik rumah Tono untuk membawakan buku pelajaran. Hubungan mereka begitu erat hingga mereka saling berjanji untuk tetap menjaga persahabatan, apapun yang terjadi. Namun, janji itu perlahan memudar ketika Tono memutuskan untuk merantau. Sejak itu, komunikasi mereka jarang terjadi, dan kabar terakhir yang Tono dengar tentang Hanif adalah bahwa ia tinggal bersama keluarganya di desa sebelah. Setibanya di kampung halaman, Tono merasakan keheningan yang menyelimuti desa kecil itu. Kampung yang dulu ia kenal penuh dengan suara anak-anak bermain dan orang tua yang bercengkrama di teras rumah kini terasa lebih sepi. Beberapa rumah bahkan tampak kosong, ditinggalkan penghuninya yang mungkin juga memilih merantau seperti dirinya. Namun, ada rasa hangat yang tetap melekat, seperti pelukan yang lama tak dirasakannya. Saat Tono tiba di rumah keluarganya, ibunya menyambut dengan pelukan hangat dan wajah yang tampak bahagia. Setelah berbincang sejenak dan melepas rindu, Tono bertanya tentang Hanif. Ibunya terdiam sejenak, seolah mencari cara untuk menjawab. Ia mengatakan bahwa Hanif dan keluarganya sudah lama tidak tinggal di kampung mereka dan pindah ke desa sebelah. Rumah mereka yang dulu ada di ujung jalan kini kosong dan tak terawat. Mendengar kabar itu, Tono merasa ada dorongan kuat untuk segera menemui Hanif. Entah mengapa, bayangan tentang Hanif terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Setelah makan malam bersama keluarga, Tono memutuskan untuk pergi ke desa sebelah, di mana Hanif dan keluarganya kini tinggal. Meskipun malam mulai turun, ia merasa tak sabar untuk bertemu sahabat lamanya. Malam itu udara terasa dingin, angin dari pegunungan seolah menari di antara pepohonan, membawa aroma khas dedaunan basah dan tanah. Tono melaju dengan hati-hati di atas motor tuanya. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang di jalan yang gelap gulita. Desa sebelah memang tak memiliki penerangan jalan seperti di kota. Hanya suara derit ranting dan serangga malam yang menemani perjalanannya. Sesekali, suara burung hantu terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Di sepanjang jalan, pikiran Tono kembali pada cerita yang pernah ia dengar saat masih kecil. Warga sering membicarakan kecelakaan tragis yang terjadi di area sekitar jalan menuju desa sebelah. 3 tahun yang lalu, sebuah bus terbakar setelah terguling di tikungan tajam. Menurut cerita, seluruh penumpangnya tewas dalam kejadian itu. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihat penampakan aneh di sepanjang jalan ini, terutama di malam hari. Namun, Tono mencoba menepis semua itu. Ia tidak ingin membuat dirinya takut dengan cerita-cerita lama yang mungkin hanya isapan jempol. Lagi pula, ia terlalu bersemangat untuk bertemu dengan Hanif sehingga tidak ingin pikirannya terganggu oleh hal-hal seperti itu. Ketika tikungan tajam yang disebut-sebut sebagai lokasi kecelakaan bus itu mulai terlihat, Tono merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ia memperlambat laju motornya, melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa selain pepohonan yang bergoyang pelan. Namun, tiba-tiba saja, suara seperti tangisan samar terdengar dari arah kiri jalan. Tono menghentikan motornya sejenak dan mencoba mendengar lebih jelas. Tangisan itu terdengar lagi, tetapi kali ini lebih jelas, seperti suara seorang perempuan. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang, tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Ah, mungkin hanya suara angin," gumam Tono kepada dirinya sendiri.
lalu kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati tikungan itu, ia akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Lampu-lampu kecil dari rumah-rumah di desa sebelah mulai terlihat. Jalanan mulai terasa lebih lapang, dan Tono merasa sedikit lega. Tak butuh waktu lama, ia sampai di depan rumah yang diceritakan ibunya sebagai rumah Hanif. Rumah itu cukup besar dengan gaya arsitektur tradisional Jawa, lengkap dengan halaman luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Lampu di beranda menyala, memberikan kesan hangat yang menyambut Tono. Dengan penuh semangat, Tono mengetuk pintu. Tidak lama setelah itu, pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang pemuda yang ia kenal betul, Hanif. Wajahnya masih sama seperti yang Tono ingat, ramah, dengan senyuman yang tulus terpancar di bibirnya. "Tono, kamu beneran pulang, ya? Aku nggak nyangka," seru Hanif sambil memeluk Tono erat. Suaranya terdengar penuh kehangatan dan rasa rindu yang mendalam. "Hanif, aku juga nggak nyangka akhirnya bisa ketemu kamu lagi," jawab Tono dengan nada bahagia. Hanif mempersilakan Tono masuk. Begitu Tono melangkah ke dalam, ia disambut oleh kehangatan keluarga Hanif. Ayah dan ibu Hanif tersenyum lebar dan langsung mengundangnya untuk duduk di ruang tamu. Adik perempuan Hanif, yang dulu masih kecil dan sering bermain bersama mereka, kini sudah beranjak remaja. Ia menyapa Tono dengan malu-malu, tapi tetap ramah. "Makan malam sudah selesai, tapi masih ada sisa makanan kalau kamu lapar," kata ibu Hanif sambil membawa segelas teh hangat untuk Tono. "Terima kasih, Bu. Tadi saya sudah makan di rumah, tapi teh ini pas banget untuk cuaca malam begini," jawab Tono sambil tersenyum. Malam itu mereka berbincang panjang lebar. Tono dan Hanif saling bertukar cerita tentang hidup masing-masing. Tono bercerita tentang kehidupannya di kota, pekerjaannya yang penuh tekanan, dan kerinduannya pada kampung halaman. Sementara itu, Hanif mengisahkan kehidupannya bersama keluarga di desa, tentang bagaimana mereka mencoba bertahan dengan bertani dan berdagang hasil bumi. "Aku sering mikir, Nomor, kita ini kok kayaknya jauh banget sekarang. Padahal dulu kita hampir nggak pernah berpisah," kata Hanif dengan nada sedikit melankolis. Tono mengangguk, merasa bersalah. "Aku juga merasa begitu, Nif. Kadang aku ngerasa salah karena terlalu sibuk sama hidupku sendiri sampai lupa sama sahabatku. Tapi sekarang aku di sini. Aku janji, aku bakal sering-sering ke sini." Percakapan terus berlanjut hingga larut malam. Tawa mereka seringkali pecah, terutama ketika mereka mengenang masa-masa konyol di SMA. Ayah dan ibu Hanif juga ikut dalam obrolan, sesekali menambahkan cerita lucu tentang kenakalan mereka berdua. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Ketika jam menunjukkan tengah malam, ibu Hanif mulai khawatir. "Tono, sudah terlalu malam kalau kamu mau pulang sekarang. Jalanan sepi dan berbahaya. Menginap saja di sini. Besok pagi baru pulang," sarannya. Hanif mengangguk setuju. "Iya, Nomor, udah nginep aja di sini. Aku udah lama banget nggak ngobrol sama kamu. Lagian, aku juga masih mau ngobrol lagi." Tono awalnya ragu, tetapi setelah melihat jam dan mengingat gelapnya jalan yang harus ia tempuh, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. "Baiklah, aku nginep. Tapi nggak apa-apa kan, Nif? Nggak ganggu?" tanya Tono. "Ganggu apanya? Justru aku senang banget kamu nginep. Aku kangen ngobrol sama kamu," jawab Hanif sambil tertawa kecil. Hanif kemudian mengajak Tono ke kamarnya. Kamar itu cukup sederhana tetapi terasa nyaman. Di dalamnya ada 2 tempat tidur kecil yang disusun bersebelahan. Hanif membereskan tempat tidur untuk Tono, sementara Tono berganti pakaian dengan baju santai yang ia bawa di tas kecilnya. "Semoga kamu nyaman di sini, Nomor. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin aku, ya," kata Hanif sebelum mematikan lampu kamar. Malam itu, Tono tidur dengan nyenyak. Ia merasa hangat, baik secara fisik maupun emosional. Kehangatan pertemuan dengan sahabat lama dan keluarganya membuatnya merasa seperti kembali ke masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu menyimpan misteri yang akan segera terungkap. Matahari pagi mulai merangkak naik. Sinarnya menyelinap melalui celah dedaunan dan menghangatkan udara desa yang masih terasa dingin. Burung-burung berkicau riang, seakan menyambut datangnya hari baru. Namun, Tono merasakan sesuatu yang ganjil ketika ia membuka matanya. Ia tidak berada di kamar Hanif,
seperti yang ia ingat sebelum tertidur malam itu. Sebaliknya, ia mendapati dirinya sedang berbaring di atas tikar tipis di teras rumah Hanif. Tono mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mengumpulkan kesadaran penuh. Udara pagi terasa dingin menusuk, dan tubuhnya terasa pegal akibat tidur di permukaan yang keras. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Semalam ia jelas ingat tidur di kamar Hanif, berbaring di tempat tidur yang nyaman, dengan selimut hangat yang disediakan oleh sahabatnya itu. "Kenapa aku di sini?" gumamnya pelan, sambil menatap sekeliling dengan bingung. Rumah Hanif yang semalam terlihat begitu hangat dan hidup, kini tampak berbeda. Dinding-dindingnya penuh debu, dan beberapa bagian kayu di beranda terlihat lapuk, seperti rumah yang sudah lama tak dihuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintu utama sedikit terbuka, memperlihatkan bagian dalam rumah yang tampak gelap dan berantakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti semalam, tidak ada suara ibu Hanif yang sibuk di dapur, atau tawa Hanif yang ceria. Rumah itu sunyi, seperti mati. Tono berdiri, tubuhnya masih terasa lemas. Ia berjalan pelan menuju pintu, mencoba memanggil Hanif. "Hanif, Hanif, kamu di mana?" serunya, tetapi tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Ruang tamu yang semalam dipenuhi canda tawa kini berdebu dan kosong. Perabotannya tertutup kain putih yang sudah lusuh, seolah tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Tidak ada jejak kehidupan di sana. Hatinya mulai berdebar. Tono mencoba tetap tenang, meskipun pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? "Bukankah semalam aku di sini bersama Hanif dan keluarganya?" gumamnya, mencoba mengingat-ingat kembali detail malam sebelumnya. Sambil melangkah keluar dari rumah, Tono melihat seorang warga desa berjalan melewati rumah itu. Pria tua itu menatap Tono dengan ekspresi bingung, lalu berhenti di depan pagar rumah. "Nak, kamu ngapain di situ?" tanya pria itu. Suaranya berat tapi penuh rasa penasaran. Tono berjalan mendekat. "Saya tadi malam nginep di sini, Pak. Ini rumah teman saya, Hanif," jawabnya, meskipun nada suaranya mulai ragu. Wajah pria tua itu berubah. Ia menatap Tono dengan sorot mata tak percaya, lalu menggeleng pelan. "Nak, rumah ini sudah kosong selama 3 tahun. Tidak ada yang tinggal di sini sejak Hanif dan keluarganya meninggal." Darah Tono seolah membeku mendengar kata-kata itu. Ia menatap pria tua itu dengan tatapan bingung dan tidak percaya. "Apa maksudnya?" "Pak, saya semalam ngobrol sama Hanif di sini. Saya bahkan ketemu keluarganya, ayahnya, ibunya, adiknya. Mereka semua ada di sini." Tono mencoba meyakinkan, meskipun suaranya mulai bergetar. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu mendekati Tono. "Nak, mungkin kamu nggak tahu. Hanif dan keluarganya meninggal 3 tahun yang lalu dalam kecelakaan bus. Mereka semua tewas ketika bus yang mereka tumpangi terbakar di tikungan jalan desa ini. Sejak itu, rumah ini kosong. Nggak ada siapa-siapa lagi yang tinggal di sini." Kata-kata pria itu seperti petir yang menyambar Tono. Ia merasa tubuhnya melemas, kakinya gemetar, dan pikirannya kacau balau. "Tidak mungkin, Pak. Saya melihat mereka. Saya bicara dengan mereka. Semalam kami makan bersama, ngobrol sampai larut malam," bantah Tono, meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Pria itu menggeleng lagi. "Nak, mungkin kamu bermimpi, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi satu yang pasti, keluarga Hanif sudah lama meninggal. Warga di sini tahu betul soal itu." Tono terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Kecelakaan bus yang disebutkan oleh pria itu tiba-tiba terlintas dalam ingatannya. Bukankah ia melewati tikungan itu semalam? Bukankah ia juga mendengar cerita tentang kecelakaan tragis itu dari warga kampungnya? Tapi mengapa ia tidak menghubungkan semuanya dengan Hanif? "Pak, apa benar Hanif dan keluarganya mereka semua tewas di kecelakaan itu?" tanya Tono dengan suara hampir berbisik. Pria itu mengangguk pelan. "Betul, Nak. Hanif dan keluarganya ada di dalam bus itu. Waktu kejadian, bus terguling lalu terbakar. Nggak ada yang selamat." Tono merasa dunia di sekitarnya berputar. Kenangan tentang malam sebelumnya terasa begitu nyata. Kehangatan rumah, suara tawa Hanif, dan keakraban keluarganya.
Semua itu tidak mungkin hanya ilusi atau mimpi. Tetapi, jika semua itu benar, maka apa yang sebenarnya terjadi? Seorang wanita tua yang lewat ikut bergabung dalam percakapan mereka. Ia adalah tetangga lama Hanif yang tinggal tidak jauh dari rumah itu. "Saya tahu kamu. Nak, kamu Tono, kan? Teman Hanif waktu SMA," kata wanita itu. Suaranya lembut tapi penuh rasa iba. Tono mengangguk lemah. "Iya, Bu. Saya Tono. Tapi, saya bingung. Saya benar-benar bertemu mereka semalam. Mereka seperti masih hidup." Wanita tua itu memandang Tono dengan sorot mata iba. "Mungkin mereka ingin menyambutmu. Nak, Hanif pasti sangat rindu sama kamu. Kalian kan sahabat dekat dulu." Kata-kata wanita itu membuat tubuh Tono semakin gemetar. Jika apa yang dikatakan warga ini benar, maka malam yang ia alami adalah sesuatu yang melampaui logika. Hanif dan keluarganya sudah tiada, tetapi mengapa mereka muncul begitu nyata, seperti masih hidup? Wanita tua itu mendekat, menyentuh bahu Tono dengan lembut. "Nak, kamu mungkin merasa ini aneh. Tapi, kalau boleh saran, pergilah ke makam mereka. Doakan mereka. Mungkin itu yang mereka inginkan." Tono hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kebingungan, takut, dan sedih sekaligus. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah itu. Motor tuanya masih terparkir di depan. Di tengah perjalanan kembali ke kampungnya, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang Hanif dan keluarganya. Malam yang ia pikir sebagai pertemuan indah ternyata menyimpan misteri yang mencekam. Tono berjalan pelan menyusuri jalanan desa. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan rasa tidak percaya. Kisah yang baru saja ia dengar dari warga terasa seperti tamparan keras yang menghantam jiwanya. Bagaimana mungkin Hanif dan keluarganya telah tiada? Bukankah semalam ia bersama mereka, berbicara, bercanda, bahkan merasakan kehangatan keluarga itu seperti masa lalu? Semua terasa nyata, bahkan terlalu nyata untuk dianggap sekadar mimpi. Seorang pria tua bernama Pak Samin, tetangga lama keluarga Hanif, memanggil Tono ketika melihatnya berjalan melamun di pinggir jalan. "Nak Tono, sini sebentar," ujar Pak Samin dengan nada penuh perhatian. Tono menghampiri, wajahnya masih terlihat pucat. "Pak, saya masih nggak ngerti. Apa benar Hanif dan keluarganya meninggal? Kenapa saya nggak pernah dengar kabar itu sebelumnya?" tanyanya dengan suara parau. Pak Samin mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. "Iya, Nak, 3 tahun lalu, Hanif dan keluarganya pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan kerabat. Mereka naik bus yang lewat tikungan tajam di desa ini. Bus itu tergelincir dan terbakar habis. Tidak ada satupun penumpang yang selamat. Semua warga di sini tahu kejadian itu. Sejak saat itu, rumah mereka dibiarkan kosong, nggak ada yang berani tinggal di sana." Tono menggeleng pelan, sulit menerima kenyataan ini. "Tapi, Pak, semalam saya benar-benar di sana. Saya ngobrol sama Hanif. Saya ketemu keluarganya. Semua terasa nyata. Mereka menyambut saya dengan hangat, seperti dulu." Pak Samin menatap Tono dengan tatapan penuh rasa iba. "Mungkin itu cara mereka menyapamu. Nak, Hanif pasti sangat merindukanmu. Waktu mereka masih hidup, Hanif sering cerita ke saya kalau dia ingin sekali bertemu kamu lagi. Tapi waktu itu kamu masih di kota, sibuk dengan pekerjaanmu." Tono terdiam. Kata-kata Pak Samin membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat janji yang pernah ia buat bersama Hanif di masa SMA. Janji untuk tetap menjaga persahabatan apapun yang terjadi. Tapi kenyataannya, ia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri, meninggalkan Hanif tanpa pernah sekalipun menengoknya kembali. Seorang wanita tua, Busri, yang juga tetangga keluarga Hanif, mendekat dan bergabung dalam percakapan. "Hanif itu anak yang baik, Nak. Dia sering bantu-bantu warga di sini. Dia juga sangat sayang sama keluarganya. Waktu kecelakaan itu terjadi, semua warga di desa ini sangat terpukul. Keluarga Hanif adalah keluarga yang disegani dan dihormati di sini," kata Busri dengan suara lembut. Tono terdiam mendengarkan, hatinya semakin berat. Ia merasa bersalah karena tidak pernah tahu apa yang terjadi pada sahabatnya. Bahkan, ketika Hanif dan keluarganya mengalami musibah itu, ia tidak berada di sisi mereka. Ia terlalu sibuk dengan kehidupannya di kota, mengabaikan kampung halaman dan sahabat masa kecilnya.
Pak Samin melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, banyak warga yang bilang sering melihat bayangan Hanif atau keluarganya di sekitar rumah mereka. Ada yang bilang mendengar suara tawa anak kecil dari dalam rumah, padahal rumah itu kosong. Tapi tidak ada yang merasa terganggu. Orang-orang bilang, mereka itu roh yang baik. Mungkin mereka hanya ingin menjaga kenangan di rumah itu. Tono merasa semakin merinding mendengar cerita itu. Ia teringat lagi suasana malam sebelumnya, hangatnya rumah, tawa Hanif, dan kehangatan keluarganya. Ia tidak merasa takut sama sekali saat bersama mereka. Tapi kini, mengetahui bahwa mereka telah meninggal, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. "Pak, Bu, kenapa saya bisa melihat mereka? Kenapa mereka muncul?" tanya Tono dengan nada bingung. Bu Sri tersenyum tipis, matanya menatap Tono penuh pengertian. "Mungkin, Nak, mereka tahu kamu adalah sahabat Hanif. Mereka ingin menyambutmu, ingin mengenang masa-masa indah kalian dulu. Kadang, roh orang yang sudah meninggal masih punya rasa rindu pada orang yang mereka sayangi." Tono tertegun mendengar penjelasan itu. Ia tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Di satu sisi, ia merasa bersyukur bisa bertemu Hanif lagi, meskipun dalam keadaan yang tidak biasa. Namun di sisi lain, ia merasa sangat kehilangan, karena tahu bahwa sahabatnya itu benar-benar sudah tiada. Pak Samin menepuk bahu Tono dengan lembut. "Nak, kalau kamu mau, pergilah ke makam mereka. Doakan mereka. Itu cara terbaik untuk menghormati kenangan mereka." Tono mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya akan ke sana. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar." Dengan bantuan Pak Samin dan Bu Sri, Tono diberitahu lokasi makam keluarga Hanif yang terletak di pemakaman desa. Ia memutuskan untuk pergi ke sana sore harinya, setelah sedikit menenangkan dirinya dari keterkejutan yang ia rasakan. Malam mulai turun lagi, langit desa dihiasi oleh bintang-bintang yang seolah berkerlip lebih terang dari biasanya. Namun, di dalam hati Tono, suasana tidaklah seindah langit malam. Ia duduk di bangku depan rumah ibunya, memandang ke arah kegelapan sambil mengingat kembali semua yang terjadi malam sebelumnya. Setiap detail pertemuan dengan Hanif dan keluarganya muncul di benaknya seperti potongan film yang diputarkan kembali. Ia mengingat dengan jelas bagaimana Hanif membukakan pintu untuknya, menyambutnya dengan senyum hangat yang sangat khas. Ia juga teringat suara ibu Hanif yang lembut saat menawarkan makanan, tawa ayah Hanif yang sesekali meledak saat mereka menceritakan kisah lucu dari masa SMA, dan bahkan suara adik Hanif yang dulu kecil tapi kini sudah remaja. Semua itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk dianggap sekadar mimpi. Namun, kini ia tahu kenyataannya berbeda. Hanif dan keluarganya sudah tiada. Mereka semua telah meninggal dalam kecelakaan tragis 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia bisa bertemu mereka, berbicara, bercanda, dan bahkan tidur di rumah mereka? Pikiran itu membuat kepala Tono terasa berat, seperti sedang menghadapi teka-teki yang tak memiliki jawaban. Tono mencoba mengingat lagi setiap detil yang ia alami semalam. Saat Hanif membukakan pintu untuknya, aroma khas kayu jati dari rumah Hanif terasa begitu nyata. Ruang tamu terlihat rapi, dan Hanif mempersilakannya duduk di sofa yang terlihat seperti baru saja dibersihkan. Ia bahkan masih bisa merasakan kehangatan teh hangat yang disajikan oleh ibu Hanif. Saat itu, tidak ada sedikit pun keanehan yang ia rasakan. Lalu, ada makanan yang dihidangkan oleh ibu Hanif di atas meja makan. Tono teringat betul rasa sayur lodeh yang menurutnya sama persis dengan masakan ibu Hanif sewaktu ia sering bermain di rumah itu dulu. Ia bahkan sempat memuji masakan itu kepada ibu Hanif, dan wanita parubaya itu hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Kamu masih ingat rasa masakan saya, ya? Ternyata kamu benar-benar tidak berubah, Tono." Sekarang, setelah ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata-kata itu terdengar seperti pesan tersembunyi. "Tidak berubah," pikir Tono. Apa itu berarti mereka tahu bahwa waktu untuk mereka telah berhenti sejak kecelakaan itu? Apa mungkin Hanif dan keluarganya memang ingin memberikan kenangan terakhir yang indah untuk Tono? Merinding mulai menjalari tubuh Tono ketika ia kembali teringat suasana malam itu. Wajah Hanif yang ceria, tawa keluarganya, semuanya terasa begitu akrab, tapi sekarang ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Hanif tidak tampak berbeda dari dulu, meskipun seharusnya waktu telah mengubah wajahnya. Begitu juga ayah dan ibunya, serta adiknya yang terlihat tetap seperti remaja.
Tidak ada tanda-tanda bahwa waktu telah berlalu selama 3 tahun sejak kecelakaan itu. Semua terasa begitu sempurna, gumam Tono pelan, matanya menerawang. Ia merasakan hawa dingin di tengkuknya saat menyadari bahwa semua yang ia alami bukanlah interaksi dengan manusia, melainkan dengan sesuatu yang lain. Keesokan harinya, Tono merasa dirinya perlu memastikan lagi apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Hanif di desa sebelah. Kali ini, ia tidak lagi datang dengan semangat seperti sebelumnya. Ia datang dengan perasaan berat, penuh rasa penasaran bercampur takut. Rumah Hanif yang semalam terlihat hangat dan penuh kehidupan kini kembali seperti sebelumnya. Kusam, penuh debu, dan terasa dingin. Pak Samin, yang kebetulan sedang berjalan di sekitar sana, menemani Tono untuk masuk rumah itu lagi. "Nak, saya tahu ini berat buatmu. Tapi, kalau kamu mau masuk dan melihat-lihat lagi, saya akan temani," kata Pak Samin. Tono mengangguk. Mereka membuka pintu utama rumah itu. Suara berderit pelan terdengar saat pintu yang sudah lapuk itu didorong. Begitu masuk, pemandangan yang sama seperti pagi sebelumnya menyambut mereka. Perabotan tertutup kain putih, debu yang tebal di lantai, dan suasana yang terasa dingin serta suram. Apa ini benar-benar rumah yang sama? Pikir Tono dalam hati. Semalam, rumah ini terasa begitu berbeda, hangat, hidup, dan bersih. Tapi kini, ia hanya melihat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Pak Samin berjalan ke salah satu sudut ruang tamu dan menunjuk sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. "Lihat ini, Nak. Ini foto terakhir keluarga Hanif sebelum mereka meninggal. Mereka terlihat bahagia, bukan? Hanif selalu tersenyum seperti itu," katanya. Tono memandangi foto itu dengan mata berkaca-kaca. Di foto itu, Hanif, ayahnya, ibunya, dan adiknya terlihat tersenyum cerah. Senyum yang sama seperti yang ia lihat semalam. Dadanya semakin sesak, dan ia tidak bisa lagi membendung air matanya. Pak Samin menepuk bahunya perlahan. "Nak, mereka pasti senang melihatmu lagi. Mereka mungkin hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Jangan takut atau merasa bersalah. Doakan mereka, agar mereka bisa tenang di sana." Tono mengangguk pelan, berusaha menguatkan dirinya. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Kini, ia semakin yakin bahwa malam itu adalah pengalaman supranatural yang diberikan oleh Hanif dan keluarganya untuknya. Sebuah perpisahan yang begitu nyata, namun juga penuh misteri. Setelah kembali ke rumah ibunya, Tono duduk termenung di teras. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Hanif. Semua yang terjadi malam itu mungkin sulit ia jelaskan dengan logika, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, pertemuan itu adalah cara Hanif untuk menunjukkan bahwa persahabatan mereka tidak pernah benar-benar hilang, meski maut telah memisahkan mereka. Tono menarik napas panjang. "Aku tidak akan melupakan ini, Hanif. Terima kasih sudah menyambutku, meski di dunia yang berbeda," bisiknya pelan, seolah berbicara langsung kepada sahabatnya. Dalam hati, Tono tahu bahwa perpisahan mereka adalah akhir dari sebuah cerita, tapi juga awal dari kenangan abadi yang akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Sore itu, langit di desa memancarkan warna jingga yang teduh. Angin sore yang lembut membawa aroma tanah dan dedaunan basah setelah gerimis kecil yang baru saja turun. Desa tampak tenang, seperti sedang beristirahat dari segala hiruk pikuk yang ada. Tono berjalan perlahan di jalan setapak menuju pemakaman desa, ditemani oleh Pak Samin dan beberapa warga lain yang turut mengantarnya. Pemakaman desa itu terletak di atas bukit kecil yang menghadap ke sawah luas. Di sepanjang jalan, Tono hanya terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena perasaan duka yang terus menghimpit dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Hanif, sahabat yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. "Tenang saja, Nak," kata Pak Samin pelan, mencoba menenangkan Tono. "Hanif itu anak baik. Dia pasti bahagia melihatmu datang untuk mendoakannya." Tono mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia masih sulit menerima kenyataan bahwa Hanif dan keluarganya sudah tiada. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menerima ini. Sebuah pertemuan yang tak biasa telah terjadi, dan kini, saatnya mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang layak. Saat tiba di pemakaman, Tono melihat deretan nisan yang berjajar rapi, dikelilingi oleh rumput hijau dan pohon-pohon rindang.
Beberapa warga yang ikut mengantar menunjuk ke arah 4 nisan yang berdiri bersebelahan. Di sanalah Hanif, ayah, ibu, dan adiknya beristirahat untuk selamanya. Tono melangkah mendekat, lututnya terasa lemas ketika ia sampai di depan nisan Hanif. Di batu nisan itu terukir nama sahabatnya dengan indah, bersama dengan tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Tono terdiam beberapa saat, memandangi nisan itu dengan mata berkaca-kaca. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, mengalir perlahan di pipinya. "Hai, Hanif," ucapnya pelan, suaranya hampir berbisik. "Aku di sini. Maafkan aku karena selama ini aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu sudah pergi." Tono terisak pelan, tapi ia tetap melanjutkan ucapannya. "Semalam, terima kasih. Terima kasih sudah menyambutku seperti dulu. Aku merasa seperti kembali ke masa-masa SMA kita. Kamu, keluargamu, kalian semua masih sama seperti yang aku ingat. Hangat, ramah, dan penuh kebahagiaan. Terima kasih, Hanif, karena kamu masih menganggapku sebagai sahabatmu, meski aku sudah lama meninggalkanmu." Tono berlutut di depan nisan itu, kedua tangannya menangkup di depan dada, berdoa dengan penuh haru. Ia memohon kepada Tuhan agar Hanif dan keluarganya diberikan tempat terbaik di sisinya. Ia berdoa agar roh sahabatnya itu tenang dan damai, tanpa ada penyesalan atau beban yang tertinggal. Di sebelahnya, Pak Samin dan beberapa warga lain ikut menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk untuk keluarga Hanif. Suasana di pemakaman itu hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut di antara dedaunan. Tono merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Hanif, meskipun ia tahu bahwa sahabatnya itu kini berada di dunia yang berbeda. Setelah beberapa saat berdoa, Tono berdiri perlahan. Ia menyeka air matanya dan menghela napas panjang. Ada rasa lega yang mulai menyelinap di dalam hatinya, meskipun kesedihan masih menyelimuti. Ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal, dengan doa dan kenangan indah yang akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Sebelum meninggalkan makam, Tono mengambil sebuah ranting kecil dan membersihkan nisan Hanif dari daun-daun kering yang menutupi permukaannya. Ia melakukan hal yang sama untuk nisan ayah, ibu, dan adik Hanif. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berbicara kepada mereka, mengucapkan terima kasih atas kehangatan yang mereka berikan semalam. "Terima kasih, Pak, Bu. Kalian telah menyambutku dengan begitu baik. Aku akan selalu mengingat kalian sebagai keluarga yang luar biasa. Dan untukmu, Hanif, aku akan selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Sampai kapanpun," ucap Tono pelan sebelum melangkah pergi. Perjalanan kembali ke rumah terasa sunyi. Tono memilih untuk berjalan kaki, meminta waktu kepada warga untuk membiarkannya sendiri sejenak. Ia ingin merenungkan semua yang telah terjadi, dari pertemuan supranatural yang ia alami hingga doa perpisahan yang baru saja ia panjatkan. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan-kenangan masa lalu bersama Hanif, tawa mereka di bangku sekolah, petualangan kecil mereka di desa, dan janji-janji yang pernah mereka buat. Kini, kenangan itu terasa lebih berharga dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa hidup tidak pernah bisa ditebak, dan bahwa orang-orang yang kita sayangi bisa pergi kapan saja tanpa kita sadari. Di sepanjang jalan, Tono merenungi pelajaran berharga yang ia dapatkan dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu sibuk mengejar kehidupan di kota, hingga lupa untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Ia ingin lebih menghargai waktu dan kenangan, serta memberikan perhatian lebih kepada keluarga dan teman-temannya yang masih ada. Setibanya di rumah, Tono disambut oleh ibunya yang tampak khawatir. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" tanya sang ibu dengan lembut. Tono tersenyum kecil, meskipun matanya masih terlihat sembab. "Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma butuh waktu untuk merenung," jawabnya. Ibunya mengangguk, lalu menggenggam tangan Tono dengan erat. "Hanif itu sahabat yang baik. Dia pasti bahagia melihat kamu mendoakannya." Tono hanya tersenyum dan mengangguk. Ia merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Meski rasa kehilangan itu tetap ada, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang layak, dan ia percaya bahwa Hanif dan keluarganya kini berada di tempat yang damai. Malam itu, Tono duduk di teras rumah,
memandang ke arah bintang-bintang yang bersinar di langit desa. Dalam hati, ia berbicara kepada Hanif, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pertemuan terakhir yang penuh makna. Hidup memang tidak selalu mudah, Nif, tapi aku akan terus berjalan, membawa kenangan kita bersamaku. Aku tidak akan melupakanmu, sahabatku, bisiknya pelan. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa pesan terakhir dari Hanif, rasa terima kasih dan perpisahan yang indah. Dengan hati yang perlahan mulai tenang, Tono memejamkan matanya, membiarkan kenangan manis bersama sahabatnya itu menghangatkan hatinya untuk selamanya.